Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang nuzulul Quran. Ada yang masih bingung? Apa itu nuzulul Quran? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian nuzulul Quran. Kata nuzul berasal dari bahasa Arab nazala yanzalu nuzulan, yang secara etimologi berarti turun dari atas ke bawah. Imam Al-Zarkashi mengatakan bahwa ulama Ahlussunnah sepakat bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an itu diturunkan. Namun, mereka berbeda pendapat dalam memaknai kata nuzul atau al-inzal atau turun. Ada yang mengatakan bahwa nuzulul Quran berarti munculnya Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa nuzulul Quran adalah pemberian pemahaman atau al-i'lam tentang Al-Quran. Terkait dengan tema nuzulul Quran, para ulama berbeda pendapat dan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama berpendapat bahwa nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran, tanpa harus memalingkan makna lafadz nuzul dari maknanya yang hakiki ke makna majazi atau metafor. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Taimiyah. Kedua mengatakan bahwa nuzul di sini harus dipalingkan dari makna hakiki ke makna majazinya, seperti pemberitahuan, pemberian pemahaman, dan lainnya. Jadi, nuzulul Quran adalah proses pemberian pemahaman tentang Al-Quran kepada malaikat atau Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua ada tahapan nuzulul Quran. Para ulama membagi proses penurunan Al-Quran menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ke Lauhul Mahfudz, yang kedua dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, dan yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan penurunan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, ulama berbeda pendapat tentang cara dan masa turunnya, yaitu yang pertama, menurut kebanyakan ulama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 6 bulan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didukung oleh riwayat An-Nasai, Ibnu Abi Syaibah, dan Hakim dari Ibnu Abbas. Yang kedua, Al-Quran turun ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 malam Lailatul Qadar selama 23 tahun. Ketiga, permulaan proses penurunan Al-Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur pada momentum yang berbeda-beda pada semua waktu. Selanjutnya ada hikmah nuzulul Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk mengukuhkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, agar Al-Quran mudah dihafal dan difahami oleh kaum muslimin. Yang ketiga, menetapkan hukum secara bertahap seperti proses pengharaman khamr. Yang keempat, untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, diturunkan secara berangsur-angsur untuk mengetahui mana ayat yang mansuh atau dihapus dan mana yang nasih atau yang menghapus. Yang kelima, penurunan secara berangsur-angsur lebih akurat daripada sekaligus untuk menegaskan kemukjizatan Al-Quran. Sekian video penjelasan tentang nuzulul Quran, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.